Shalom, keluarga besar Rema, sahabat-sahabat Kristus yang saya kasihi. Kita kembali dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Mazmur 64. Demikian firman Tuhan. Hukum Allah kepada orang fasik. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap. Rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Sahabat Kristus yang saya kasihi, Mazmur ini rupanya menggambarkan kepada kita tentang bagaimana sang pemazmur yaitu Daud menghadapi musuh yang dia gambarkan sangat dahsyat sekali. Ya. Dia berkata di sini bahwa musuh-musuhnya ini adalah musuh-musuh yang luar biasa. Selain merancang dalam hati, mereka melepaskan apa yang mereka rancangkan itu dengan perkataan mereka. Dan itu yang menyebabkan pemazmur datang kepada Tuhan dan meminta perlindungan supaya Tuhan menjaga nyawanya. Jadi nyawa daripada pemazmur terancam karena musuh-musuh yang merancangkan kejahatan, lalu melepaskan kejahatan itu seperti panah. Dikatakan di sini seperti pedang. Ya, dikatakan seperti pedang. Dan juga membidikkan kata-kata itu seperti panah. Ditembakkan, saudara. Kalau kita baca ini, rupanya musuh dari pemazmur ini sedang melepaskan atau mengeluarkan kata-kata yang mengancam nyawa daripada Daud. Dan Daud menggambarkan itu dengan jelas di sini. Kali ini musuh yang mau mencabut nyawanya bukan dengan pedang secara dalam arti harafiah pedang atau panah dalam arti harafiah panah, tetapi kata-kata. Begitu pahitnya kata-kata ini, saudara, sehingga ini bisa membuat Daud bisa kehilangan nyawa. Bayangkan, digambarkan oleh Daud di sini. Dan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Pepatah berkata, lidah tak bertulang. Walaupun lidah tidak bertulang, saudara-saudara, tetapi lidah inilah yang menentukan hidup atau mati seseorang. Hidup mati orang, saudara, tidak ditentukan oleh sebuah penyakit. Hidup mati orang tidak ditentukan oleh miskin dan kaya dia atau status sosialnya. Hidup dan mati orang, saudara-saudara, itu ditentukan, saudara-saudara, oleh lidah. Dia tidak ada tulang, tetapi dia bisa lebih keras daripada besi baja manapun. Kekuatannya dapat melakukan pembunuhan. Dia tidak ada tulang, tetapi dia bisa lebih lancip, saudara-saudara, dari panah manapun dan menancap, bisa membunuh seseorang. Dan dia kalau sudah dilepaskan, saudara-saudara, dia tidak bisa ditarik kembali.
Karena itu perlu berhati-hati di dalam berkata. Karena dengan perkataan saudara-saudara seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Pengakuan kata Roma pasal yang ke-10. Tetapi dengan perkataannya juga saudara-saudara seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Dengan perkataan saudara-saudara dia bisa membangun, memberi semangat, menghidupkan. Yesus dengan berkata kepada Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus bangkit kembali dari kematian, keluar dari dalam kuburan. Ketika Yesus bertemu dengan seorang janda yang sedang membawa anaknya menuju ke kuburan, dan Yesus bertemu dan berkata kepada anak yang sudah mati yang mau dikubur ini, bangunlah. Maka anak muda itu bangkit kembali. Dan ada banyak saudara-saudara kalau kita lihat mujizat-mujizat di dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan hingga saat ini. Dengan perkataan-perkataan kepada orang-orang sakit, kepada orang lumpuh berkata, bangkit, berjalan, berjalan. Kepada orang-orang yang sakit, dalam nama Yesus, sembuh, maka sembuh. Semua itu dari perkataan. Juga kita melihat saudara-saudara kehancuran di dalam rumah tangga dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Semua ada di dalam lidah. Karena perkataan-perkataan maka rumah tangga bisa hancur. Perkataan-perkataan yang saling adu argumentasi. Dan saudara, tidak adanya kesepakatan di antara suami dan istri di dalam memutuskan sebuah perkara. Tidak ada kesepakatan untuk menjalani bersama-sama. Maka terjadi pertengkaran besar dan bisa berujung perceraian. Semua itu berasal dari lidah. Dan betapa kekuatan sebuah lidah itu berbahaya, saudara-saudara. Karena itu berhati-hati di dalam kita berkata-kata. Karena kalau sudah dilepas, tidak bisa dicabut. Sama seperti anak panah, kalau dia sudah lepas dari busurnya, maka itu tidak mungkin lagi untuk pergi menariknya. Dia akan menuju kepada sasaran yang sudah dibidik dan dia akan menancap, saudara-saudara. Karena itu berhati-hati dengan perkataan kita. Firman Tuhan Amsal berkata sekali lagi, hidup dan mati seseorang, saudara, ada pada perkataan. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayat 9 berkata begini, ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Pada akhirnya orang yang senang atau suka menggemakan perkataan yang tidak baik, saudara, akan memakan buahnya sendiri. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala orang ada yang suka, saudara, suka. Orangnya jauh, ya orangnya jauh, ada di Papua, mungkin ada di Sumatera, keluarganya, saudaranya atau temannya. Heran, di sini dia membicarakan yang jeleknya. Oh, si anu itu di sana itu begini, itu. Lah, apa urusannya saudara dengan dia yang ada di jauh di sana? Tetapi inilah saudara, bahayanya lidah itu. Tapi ada orang yang suka menggemakannya. Tapi firman Allah berkata bahwa orang yang suka menggemakannya ini di dalam hukum Allah, saudara-saudara, dalam pasal 64 Mazmur ini, dia dianggap fasik, saudara. Bayangkan, jadi orang Kristen puluhan tahun, 50, 60, 70 tahun. Tapi karena kesukaannya suka membicarakan orang, dianggap fasik. Saudara tahu fasik? Fasik ini, saudara, adalah, ya istilahnya kita sekarang ini Kristen KTP. KTP-nya Kristen, orangnya tidak tahu. Karena gara-gara lidahnya, saudara. Dan dikatakan ia akan tergelincir sendirinya oleh perkataannya itu. Akan menuai dan memakan buah dari situ. Dia tidak melihat kehidupan yang berbahagia karena kehidupannya hanya suka membicarakan orang. Dan bahayanya, saudara-saudara, dari lidah itu luar biasa. Satu kali, saudara, saya mengalami suasana yang tidak enak, perasaan yang tertekan. Berhari-hari saya merasa tertekan tanpa tahu apa alasannya. Saya merasa badan tidak enak, tidak sehat. Lalu saya mencari hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan.
di hadirat Tuhan, saudara-saudara, saya berdoa di sebuah bukit doa. Pada waktu itu saya berada di Bandung. Dan ketika saya sedang berdoa, Tuhan menunjukkan ada orang yang sedang melepaskan kata-kata yang tidak baik, mengomel lah istilahnya kepada saya. Dan rupanya, saudara, itu digunakan oleh kuasa kegelapan untuk menyerang ke dalam diri saya. Saya berdoa di hadapan Tuhan dan menolak itu, mematahkan semua kuasa perkataan itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Semua tekanan, semua beban yang saya rasa itu yang merampas sukacita itu lepas seketika. Saya merasakan kekuatan dan sukacita yang luar biasa. Di dalam hadirat Tuhan, saudara, ada kelepasan. Daripada kita ngomongin orang yang tidak-tidak, daripada itu menjadi kesukaan saudara dan merampas sukacita dari dalam diri orang-orang benar. Saudara yang saya kasihi, adalah jauh lebih baik kalau kita, saudara, mencari hadirat Tuhan. Datang di hadapan Tuhan kalau ada persoalan. Bukan mengomel, bukan bertengkar, bukan melepaskan kata-kata. Karena ketika kita marah, melepas kata-kata itu berbahaya, saudara. Berbahaya. Karena itu, saudara, mari sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita perlu berubah di dalam hati dan lidah kita. Supaya kebahagiaan itu bisa diciptakan. Suasana surgawi, hadirat Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu ada di dalam perkataan. Saya sudah membahas beberapa waktu yang lalu, saudara, bahwa perkataan, ya, berkat di dalam bahasa Yunani itu dari kata eulogia, artinya berkata-kata. Jadi berkat atau tidak, hidup saudara diberkati atau tidak, saudara jadi berkat atau tidak, orang merasa diberkati atau tidak, hidupmu diberkati atau tidak, tergantung dari perkataanmu. Eulogia, itulah kata berkat dalam bahasa Indonesia. Dan kiranya saudara-saudara, ini menjadi berkat buat kita, untuk terus diingatkan bahwa perlu dalam hidup ini perkataan yang baik, yang benar. Karena saudara, itu memahitkan dan sudah tidak bisa ditarik kembali. Kalau saudara-saudara yang mengalami ketekanan-tekanan oleh karena engkau tahu bahwa ada orang-orang yang sedang melemparkan hal-hal yang tidak baik terhadap engkau melalui perkataan, berdoalah kepada Tuhan. Saudara tidak perlu membalasnya. Berdoa, tolak, patahkan setiap kuasa-kuasa jahat yang bekerja di balik itu semua. Dan saya percaya ada kelepasan dan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah kuasa Tuhan turun atasmu. Kalau ada hal-hal yang mengikat engkau karena perkataan orang, atau saudara-saudara terikat oleh kuasa jahat yang memakai lidahmu untuk selalu berkata atau bercerita, suka menggemakan yang tidak baik, dalam nama Yesus kau terlepas. Kuasa Tuhan membebaskan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terpuji engkau. Amin. Tuhan memberkati saudara senantiasa. Hiduplah sebagai orang benar dalam perkataan dan memuliakan Tuhan. Biar sukacita Tuhan memenuhi hidup. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.